Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, bahasa Inggris Gary Virginia dari kelas 11 TKJ 1 nomor absen 24. Di video kali ini saya akan membahas tentang PGP. Nah, di video sebelumnya kita telah belajar tentang yang namanya EIGRP dan OSPF. Nah, untuk EIGRP dan OSPF sendiri itu menggunakan konsep berupa IGP atau Interior Gateway Protocol, yakni dengan menggabungkan atau menghubungkan dua router atau lebih. Kemudian di konsep PGP ini kita menggunakan konsep yang namanya EGP atau Interior Gateway Protocol. Untuk EGP sendiri itu merupakan kita menggunakan analogi seperti ini. Misalkan terdapat beberapa perusahaan seperti google.com, facebook.com, dan twitter.com. Nah, dalam hal ini, peran EGP adalah untuk menghubungkan antar perusahaan tersebut. Jadi, kesimpulannya adalah EIGRP dan OSPF itu digunakan dalam perusahaan guna menghubungkan antar router, sedangkan untuk PGP sendiri itu menghubungkan antar perusahaan. Nah, kemudian di sini kita memiliki topologi sederhana berupa dua router dan dua PC. Kita konfigurasikan routernya terlebih dahulu. Ini kita klik CTRL-C, kemudian enter, dan konfigurasi sampai 1 shutdown. Setelah itu kita ke router 2, kita ketikkan lagi. Di sini kita klik CTRL-C, enter, konfigurasi. Setelah itu kita ketikkan rank GIG 0 sampai 1, kemudian shutdown. Setelah itu exit. Kemudian untuk routernya kita konfigurasikan IP-nya terlebih dahulu. NT gig 00 IP ADD 10.10.10.1, kemudian 255.255.252. Kenapa 252? Karena di sini prefiksnya adalah /30. Kemudian kita enter. Setelah itu INT gig 01 Setelah itu di sini kita konfigurasikan yang router 2 IMD gig 00 enter. Setelah itu IP ADD 10.10.10.255.255.255.255.255. enter. Setelah itu INT gig 01 IP ADD 192.168.2.1.255.255.255.0. Exit. Kemudian kita konfigurasikan IP address pada PC-nya. Nah, di sini kita sudah mengkonfigurasikan IP. Ini IP address pada PC-nya itu 192.168.1.2, terus address-nya 255.255.255.0, kemudian default gateway-nya adalah ini. Setelah itu PC 2 seperti ini. Nah, kemudian di sini kita akan mengkonfigurasikan dynamic PGP-nya. Di sini kita exit, kemudian kita ketikkan router PGP spasi tanda tanya. Nah, untuk router PGP sendiri itu untuk autonomous sistem nomornya itu 1 sampai 65.535. Nah, di sini kita akan menggunakan router 1 itu autonomous nomornya itu 1, kemudian enter. Setelah itu ketikkan neighbor, karena kita akan memasukkan neighbornya terlebih dahulu. Neighbors
router 1 adalah router 2, maka kita harus memasukkan IP milik router 2. Setelah itu titik 2 remote AS2. Kenapa 2? Karena nantinya autonomous number milik router 2 itu adalah 2. Enter. Kemudian kita advertisekan IP milik router 1, network 10.10.10.0, masknya 255.255.255.252. Kenapa 252? Karena di sini prefixnya adalah 30. Enter. Setelah itu kita ketikkan IP gateway-nya 192.168.1.1. Enter. Setelah itu kita konfigurasikan pada router 2. Kita ketikkan router BGP2. Enter. Setelah itu neighbor 10.10.10.1, kemudian remote AS1 karena kita akan meremote autonomous number milik router 1. Enter. Nah, di sini tertulis neighbor 10.10.10.1 itu statusnya adalah up. Kemudian kita ketikkan network untuk mengadvertiskan atau mempromosikan IP yang ada di router 2. Kemudian kita ketikkan 10.10.10.0, masknya itu 255.255.252. Enter. Kemudian untuk gateway-nya Enter. Kemudian to show IP BGP summary. Nah, ini neighbornya sudah terlihat. Untuk state-nya itu 4. Kemudian untuk neighbornya itu milik IP router 1. Kemudian kita akan melakukan pengujian dengan menggunakan pengiriman surat. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa di sini itu statusnya adalah successful, yang artinya konfigurasi BGP pada dua router ini telah berhasil. Kemudian kita akan mencoba mengkonfigurasikan dengan menggunakan 3 router. Kita tambahkan 1 router dan 1 buah PC. Di sini kemudian kita hubungkan dengan menggunakan kabel. Kita hubungkan. Setelah itu di sini untuk router 2 dengan interface gig 02 itu kita kasih IP berupa 10.10.10.20.1/230. Sedangkan untuk router 3-nya itu 10.10.20.2/30. Gateway-nya adalah 192.168.3.1/24, sedangkan untuk IP PC-nya itu 192.168.10.3/24. Nah, seperti ini. Pertama kita akan mengkonfigurasikan PC-nya terlebih dahulu. Ke desktop, lalu IP configuration 192.168.3.2 netmask, kemudian gateway 192.168.3.1. Kemudian di sini di router 2 ente gig 0.2.0 shutdown. Setelah itu di router 3
C, gig 0 sampai 1 shutdown. Nah, kita ke router 2. Kita masukkan IP address-nya. IP add 10.10.10.20.1. Kemudian enter. Setelah itu kita ke router 3, entry gig 00. Nah, setelah itu di sini kita akan mengkonfigurasikan dynamic BGP-nya. Untuk di router 2 kita ketikkan exit, kemudian router BGP 2, enter. Neighbornya kita masukkan terlebih dahulu. Remote AS-nya 3 karena kita akan remote yang milik router 3. Kita klik enter, kemudian kita addresskan networknya. Network 10.10.10.2. Nah, 10.10.10.20.0, kemudian masnya itu 255.255.255.255, enter. Kemudian di router 3 itu kita ketikkan lagi router BGP 3, kemudian ini 10.10.10.20.2 AS2. Nah, untuk network ini statusnya adalah up. Kemudian kita ketikkan lagi network 10.10.10.20.2.25.25.25.25. Di sini kita ketikkan mask. Network lagi, setelah itu kita ketikkan 192.168.3.1. Nah, untuk networknya sendiri ini milik router 2.
Nah, di sini ada 3 yang statusnya adalah BGP, yaitu IP 10.10.10.0, kemudian 192.168.1.0 dan 192.168.2.0, yang artinya IP milik router atau gateway milik router 1 dan 2 itu sudah terkonfigurasi di router ketiga. Kita ketikkan do show IP root. Nah, di sini ini milik router 1 dan ini milik router 3. Kemudian di router 1 show IP root. Di sini juga sama, ini milik router 2 dan 3. Terus ini milik router 2, ini milik router 3. Kemudian kita akan melakukan pengisian dengan menggunakan surat progress. Kemudian bisa teman-teman lihat sendiri, suratnya terkirim dan statusnya adalah successful. Ini tiga-tiganya. Sekian praktik kali ini, mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan dan lain-lain. Terima kasih karena telah menonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.